Bertemu kembali saudara, hari pertama kerja sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono langsung memimpin rapat dengan jajaran kementerian. Pada Kamis pagi, AHY tiba di gedung Kementerian ATR BPN dan langsung masuk ke ruang rapat. AHY bilang ingin fokus melanjutkan dan menuntaskan program yang sudah dijalankan menteri sebelumnya. AHY pun membeberkan rencana 100 hari kerja dengan percepatan dan penuntasan program terkait sengketa tanah dengan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Bahwa kami semangatnya adalah melakukan percepatan dan penuntasan segala isu dan permasalahan, termasuk sengketa-sengketa tanah, baik itu individu, korporasi, termasuk juga komunitas. Nah, tapi yang perlu dipahami oleh kita semua, tidak semua bisa diselesaikan secara langsung hanya oleh Kementerian ATR. Banyak singgungannya dengan kementerian-kementerian lain. Jadi ini juga yang menjadi prioritas saya untuk melakukan koordinasi. Sehari setelah dilantik, Menko Polhukam Hadi Cahyanto hari ini bertemu dengan Cawapres Pemilu 2024 Mahfud MD yang ia gantikan sebagai Menko Polhukam. Hadi yang menjalankan tugas mengamankan tahapan Pilpres hingga pelantikan Presiden terpilih menanggapi wacana hak angket yang digulirkan Capres Ganjar Pranowo. Sementara Mahfud mengaku tidak tahu menau manuver partai politik di balik wacana hak angket kecurangan pemilu itu. Menurutnya hak angket urusan partai dan wakilnya di DPR, bukan urusan pasangan calon. Saat ini juga bergulir isu soal hak angket yang akan dinaikkan di DPR. Belum ada. Antisipasinya Pak, untuk gejolak Ya, sesuai dengan tugas pokok dari Kemenku aja nanti. Ya, tapi aman damai ini yang kita jaga. Adem ayem nggak? Adem ayem. Tuh. Saya enggak tahu karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai. Apakah partai itu menggertak apa enggak, saya enggak tahu dan tidak ingin tahu juga. Maka saya enggak ikut-ikut bicara urusan parsel. Berarti tidak berkoordinasi dengan paslon ya, Prof? Enggak ada keharusan. Paslon itu kan di luar partai. Ya, urusannya paslon itu pilpresnya. Kalau politiknya itu kan partai. Partai itu ya DPR. Setelah hampir 10 tahun berada di luar pemerintahan, Partai Demokrat kini kembali ke lingkaran kekuasaan, ditandai dengan dilantiknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional di Kabinet Jokowi. AHY menyebut Susilo Bambang Yudhoyono bersyukur Demokrat kembali ke pemerintahan. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan, karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua keluarga besar Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan. Presiden Jokowi menegaskan tidak ragu memilih AHY masuk ke kabinet di sisa masa jabatannya. Jokowi menilai AHY punya pengalaman penting menangani manajemen pemerintahan. Beliau juga alumni Akademi Militer Akmil, juga pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University. Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR BPN karena ini urusan manajemen. Saya kira beliau akan sangat siap. Ya. Saat AHY dilantik, sejumlah menteri dari PD Perjuangan tidak tampak hadir. Hanya terlihat 2 menteri, yakni Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Sementara, Capres yang diusung PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menilai penunjukan menteri adalah hak prerogatif Presiden. Meskipun tidak dapat dipungkiri bergabungnya AHY di kabinet sebagai kompensasi karena Demokrat bergabung di koalisi Prabowo Gibran. Ya, itu hak prerogatif Presiden dan
ada kursi menteri kosong, saya kira diisi, ini proses biasa saja. Oh enggak, kalau itu udah pasti, kan mereka sekarang sudah dalam koalisi. Jadi sebenarnya meresmikan saja dan mengkompensasi dalam bentuk jabatan gitu ya. Saya kira itu bagus. Ya buat saya dua-duanya teman saya, selamat bekerja gitu. Dengan bergabungnya AHY dan Demokrat ke lingkaran Jokowi, banyak pihak menilai hal ini adalah langkah Jokowi mengamankan transisi keberlanjutan di pemerintahan selanjutnya. Tim Liputan, Kompas TV. Kami bahas langkah Jokowi menarik AHY ke dalam kabinet bersama dengan para narasumber. Bergabung lewat sambungan dalam jaringan, politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Sementara itu di studio juga sudah hadir Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Alfian Malarangan. Selamat sore, Bapak-Bapak sekalian. Selamat sore. Terima kasih semuanya sudah hadir bersama kami. Oke, saya ke Bung Andre dulu kalau begitu. Bung Andre, masuknya AHY di kabinet, apakah sebelumnya Pak Jokowi sempat ngobrol ke PDIP tentang niatan itu? Waduh, saya nggak tahu Mas, kalau itu kita lagi fokus di dapil, masih di dapil ini. Oke. Tapi dengan masuknya AHY ini merasa terusik tidak bagi PDIP? Wilayah hak prerogatif presiden bisa memutuskan kapan aja dan siapa saja mau diputuskan, itu hak prerogatif presiden. Sehingga saya kira juga ya apa yang sudah diputuskan ya itu adalah wilayah presiden untuk memutuskan itu gitu. Tapi berada di luar pemerintahan hampir 10 tahun terus tiba-tiba di ujung pemerintahan Jokowi masuk, itu gimana PDIP menangkap itu? Biasa aja, dan selama ini juga Pak Jokowi presiden berkomunikasi dengan Pak AHY juga dan Pak SBY. Memang dulu tidak, tapi sekarang situasinya berubah. Tentu Pak Jokowi menghitung untuk ke depan memerlukan dukungan lebih banyak, meskipun waktunya tinggal 9 bulan lagi. Tapi ya saya kira bukan hal yang luar biasa untuk ya ada reshuffle, ada posisi baru untuk teman koalisi baru, saya kira hal yang biasa. Dengan alasan untuk sama-sama membangun bangsa, jadi hal yang wajar menurut PDIP kalau ada Demokrat bergabung di pemerintahan Jokowi? Ya kan selalu seperti itu, mana ada yang orang masuk kabinet untuk merusak bangsa kan? Pasti semua juga bicara untuk membangun bangsa, dan itu hal yang wajar dan seharusnya gitu. Oke, tapi di sisi lain Bang Andi, kemarin kepada Kompas TV Pak Komarudin Watubun bilangnya bahwa ini jelas lah kalau bukan bagi-bagi kue kekuasaan, apalagi alasannya begitu. Merespon itu gimana? Kami sendiri baru tahu tiba-tiba diberikan tawaran untuk jadi menteri Mas AHY-nya. Kami nggak berpikir untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Kami adalah bagian dari koalisi Indonesia Maju, pimpinan Pak Prabowo Subianto. Jadi dalam konteks pemerintahan 2024 sampai 2029. Jadi yang pikiran kami kalau kami masuk ke dalam pemerintahan pada konteks 2024 2029, tapi tiba-tiba ada tawaran dari Pak Presiden Jokowi, dan mungkin karena membutuhkan dukungan dari Partai Demokrat, ya, dan bagi kami kalau ada panggilan negara, ya tentu saja kita sambut dengan baik. Semacam bonus atau dan kemudian baru gitu. Tapi sebelum itu juga kan kami juga Mas AHY juga bertemu dengan Pak Prabowo bagaimana, dan kemudian pada saat itu berkonsultasi dengan Pak Prabowo mendorong untuk masuk dalam pemerintahan Pak Jokowi. Jadi dan Pak SBY juga merestui, ya kloplah kita masuk. Kebetulan posisinya juga Menteri ATR ini menteri yang pada dasarnya kementerian yang non politik. Lebih bersifat pelayanan sertifikasi tanah, pelayanan pemetaan tanah, pelayanan sengketa tanah, pelayanan untuk ya terutama untuk menghadapi mafia tanah. Jadi ini juga yang pas lagi pula kita tidak menggeser seseorang. Kebetulan posisi itu kosong, yang Pak Hadi jadi Menko Polhukam, kemudian tempat itu kosong. Jadi saya rasa kami berpikir ini hal yang baik dan kami siap untuk menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi, Presiden Jokowi. Dulu kami konsisten selalu sebagai oposisi di luar pemerintahan.
Dan sebagai oposisi kami menjadi oposisi yang loyal dalam sistem demokrasi. Sekarang kami berada dalam koalisi pemerintahan. Daripada beberapa partai-partai lain yang di dalam pemerintahan tapi perilakunya rasanya seperti oposisi. Siapa tuh? Siapa maksudnya? Daerah ke siapa? Tapi itu adalah ya kebijakan partai masing-masing. Kami selalu konsisten. Kalau di luar pemerintahan kami oposisi. Di dalam pemerintahan kami punya tugas adalah mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai selesai masa jabatannya, walaupun tinggal 7-8 bulan. Tahan dulu di situ. Tapi pertanyaannya apakah ini bonus seperti pertanyaan saya sebelumnya? Apakah ini dianggap sebagai bonus untuk bisa menghalau hak angket yang lagi banyak dibahas di beberapa kalangan begitu, terutama dari pasangan nomor 3? Oh, kami nggak pernah merasa itu bonus karena nggak pernah berpikir soal ini. Yang kemudian yang terjadi kalau soal hal angket, memang kami sependapat dengan pikiran bahwa pandangan kami bahwa urusan sengketa pemilu ranahnya di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau ada masalah-masalah tentang kecurangan atau anggapan tentang kecurangan, ajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan bukti-bukti yang cukup. Bukan ranah di dalam dia tarik ranah politik di parlemen lalu bikin hak angket. Nah, itu kami itu tidak memang sudah sepakat dalam pandangan semacam itu. Mas Burhan, kalau Anda mempersepsikannya atau menilainya ini membawa AHY masuk ke pemerintahan di sisa masa pemerintahan Jokowi ini, apakah sebatas untuk menghilangkan bayang-bayang Megawati dan PDIP bagi Jokowi atau ada hal lain? Ya, begini Tifal ya, kalau kita lihat berapa kali Presiden Jokowi melakukan reshuffle, itu hitungan saya sudah 9 kali. Dan menurut saya termasuk presiden dengan frekuensi reshuffle paling sering. Nah, meskipun tadi kita sudah bahas, sisa masa jabatan beliau hanya kurang lebih sekitar 8 bulan lagi. Nah, pertanyaannya apa yang membuat Partai Demokrat masuk dalam skenario koalisi pemerintahan Jokowi yang tinggal beberapa bulan lagi? Saya kira faktor politik tidak bisa diabaikan di sini, yaitu seiring dengan hubungan panas dingin Presiden Jokowi dengan PD Perjuangan, terutama pasca Pilpres. Ya, sebelum Pilpres pun sudah terasa, dan itu membutuhkan semacam rekalkulasi strategi berkaitan dengan postur koalisi. Karena kalau misalnya PD Perjuangan keluar atau tetap di dalam, tetapi secara politik mengambil sikap kritis terhadap pemerintahan, maka perlu ya mitra koalisi baru untuk menandingi inisiasi atau manuver politik di parlemen. Salah satunya adalah usulan berkaitan dengan hak angket. Karena bagaimanapun PD Perjuangan adalah partai dengan kursi terbesar, dan kalau misalnya PD Perjuangan punya inisiatif atau manuver politik yang berbeda dengan kekuasaan, itu dampak politiknya sangat terasa. Dan karenanya perlu mitra koalisi baru untuk menandinginya. Dan Partai Demokrat masuk dalam skenario itu. Pertanyaan berikutnya muncul, karena ini kan posisi Demokrat di awal 2019 bukan pihak yang memperjuangkan Presiden Joko Widodo saat itu, tapi kemudian dengan kehadiran Mas AHY di dalam kabinet, apakah ini juga mengancam posisi menteri-menteri yang berasal dari kalangan PDI Perjuangan? Dan apakah ada niatan juga dari PDIP untuk menarik menteri-menterinya di dalam kabinet? Jawabannya nanti ya Bapak-Bapak, kita akan lanjutkan diskusi usai jeda berikut ini. Masih berdiskusi bersama dengan para narasumber. Bung Andre, dengan hadirnya Mas AHY dalam kabinet, apakah ada rencana atau ancang-ancang PDIP akan keluar dari kabinet nih? Bung Tifal, tadi yang menyambung apa yang disampaikan oleh Bung Andi tadi, sebenarnya reshuffle ini dengan masuknya Pak AHY, yang perlu tuh Pak Jokowi, bukan Demokrat, bukan Mas AHY. Jadi karena memang tidak berpikir, jadi berpikirnya bahwa kalaupun berkoalisi itu koalisi Indonesia Maju. Jadi memang yang perlu tuh Pak Jokowi, bukan Demokrat gitu. Tapi ya kebetulan ada kosong ya diisi gitu. Jadi ya itulah situasi yang ada. Kalau kita lihat real politiknya kan seperti itu gitu. Tapi kalau kemudian sikap PDIP kemudian gimana? Tidak ada hubungannya juga dengan PDI Perjuangan. Memang tidak terusik sama sekali. Masa iya sih kalau udah ada pihak yang tidak berjuang awal-awal waktu mengusung nama Jokowi Ma'ruf, terus tiba-tiba di akhir masuk begitu, nggak berasa terusik tuh, Bang? Nggak ada hubungan dengan PDI Perjuangan kan. Itu tadi yang seperti yang Bung Andi sampaikan tadi gitu. Yang perlu tuh Pak Jokowi gitu, bukan Demokratnya. Dan Demokratnya juga ya senang-senang aja dengan masuknya, karena mungkin kebutuhan Pak Jokowi secara politik ya, sehingga dikasihlah ketika ada kesempatan jabatan yang kosong di kabinet, kenapa tidak gitu kan. Jadi kalau di mata Anda perlunya apa di mata Jokowi, untungnya gimana menurut Anda Bang Andre? Kenapa?
Untungnya apa menurut Anda Bang Andre dengan hadirnya Jokowi, hadirnya Demokrat ini bagi Jokowi menurut Anda? Saya kira kalau kita lihat tadi dari apa yang disampaikan oleh Bung Andi tadi kan, bahwa yang untung itu Pak Jokowi. Dengan demikian kan ya secara politis seperti yang juga disampaikan oleh Mas Burhan tadi gitu. Mungkin Pak Jokowi agak kurang percaya diri dengan situasi sekarang gitu, sehingga perlu ada tambahan kekuatan. Oke, Mas Burhan, dipandang oleh Bung Andre nampaknya Pak Jokowi kurang percaya diri. Anda merasa demikian juga? Begini Tifal ya, kalau kita hitung sekarang itu ada 82% kekuatan partai yang mendukung Presiden Jokowi. Nah, dari 9 partai di parlemen, 7 ikut membentuk dan mengawal secara politik kekuatan presiden di parlemen. Nah, dari 7 partai itu PDI Perjuangan adalah pemegang kursi terbesar yang bisa jadi mengambil sikap politik yang berbeda dengan Presiden Jokowi. Dan kalau misalnya itu diikuti oleh partai-partai lain yang mendukung paslon 01 dan 03, seperti Nasdem, PKB, dan P3, maka kekuatan politik Presiden Jokowi yang ada di parlemen itu menjadi di bawah 50%. Hitung-hitungnya sesederhana itu. Ya. Nah, karenanya Presiden Jokowi mengambil langkah gesit dengan menarik Partai Demokrat masuk dalam skenario baru koalisi pendukung pemerintah, plus mengajak makan malam Surya Paloh. Dugaan saya sebentar lagi Muhaimin Iskandar juga diajak makan malam tuh. Itu dalam rangka rekalkulasi politik pasca Pilpres. Yang memang harus diantisipasi kalau misalnya hak angket kecurangan pemilu 2024 bergulir dan PDI Perjuangan mampu menarik partai lain pendukung 01 atau 03, itu juga akan membahayakan stabilitas politik pemerintahan Jokowi di 8 bulan sisa masa pemerintahannya. Kira-kira begitu. Nah, menurut saya masuknya Partai Demokrat itu justru menunjukkan hubungan PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi yang tidak baik-baik saja. Karena kita tahu antara Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan punya sejarah masa lalu yang tidak harmonis juga. Gitu loh. Jadi menurut saya ini malah menunjukkan betapa sinyalemen berkaitan dengan hubungan kedua tokoh Ibu Mega dengan Presiden Jokowi yang panas dingin sejak Pilpres itu kembali memanas, terutama termasuk masalah tidak semua menteri dari PDIP yang tidak semuanya hadir dalam pelantikan waktu itu. Oh, saya tidak tahu ya, jangan-jangan memang tidak ada undangan. Kan bukan hanya menteri PDI Perjuangan yang tidak hadir, Pak Muldoko juga tidak hadir. Gitu. Oke, kalau gitu Bung Andi, saat akhirnya AHY masuk atau diajak masuk ke dalam kabinet itu deal-dealannya gimana sih sebetulnya? Nggak ada deal-dealan ya khusus, karena kan Mas AHY juga tidak tahu, dipanggil ke istana, kemudian Selasa pagi ketemu, berikan tawaran, sehingga kemudian dan katanya mau dilantik besok, tapi Mas AHY minta ketemu dulu dengan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo justru mendorong untuk masuk, sehingga itulah yang terjadi. Yang penting bagi kita karena memang pemilu sudah selesai, sehingga saatnya anak-anak bangsa bersatu untuk membangun bangsa ini. Kebetulan kemudian Presiden mengajak Mas AHY Demokrat masuk dalam kabinet, ya kita terima. Dan alhamdulillah dengan begitu kita sekarang bisa satu kabinet dengan PDIP. Bakal ada itu juga menarik juga dengan PDIP. Bagi kami ketika kami masuk dalam pemerintahan, kami profesional. Tentu saya siap bekerja sama dengan semua anggota kabinet, pembantu presiden lainnya. Ya toh? Walaupun saya juga ingin melihat nanti wajahnya Pak Muldoko masuk dalam kabinet sama-sama dengan AHY di situ. Saya melihat wajahnya, dia melihat bagaimana orang yang mau dia dongkel, mau dia begal partainya, tiba-tiba satu kabinet dengan dia. Kita lihat mana yang senyumnya tulus. Dan itu mengantarkan agar mimpi Pak SBY ini bisa terwujud satu gerbong itu? Ini siapa tahu kan, kalau di PDIP sebenarnya kami nggak ada masalah. Mas Ganjar itu kami juga dukung sama-sama jadi gubernur di Jawa Tengah. Intinya bahwa ketika kami masuk dalam kabinet, kami siap untuk mengawal pemerintahan Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatannya dan bekerja sama dengan semua komponen yang ada di kabinet, termasuk dengan teman-teman di PDI Perjuangan dan sebagainya dan yang lain-lain. Kalau gitu Mas Burhan, tadi sempat saya gantung pertanyaannya itu. Ada potensi tidak dengan masuknya AHY ke dalam kabinet ini membuat menteri dari PDI Perjuangan keluar dari kabinet segera mungkin? Saya kira tergantung konstelasi politik pasca Pilpres. Jadi kalau misalnya
kalau misalnya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Mega makin memanas, bukan tidak mungkin ya PD Perjuangan mengambil langkah drastis semacam itu. Termasuk juga tergantung apakah hak angket yang digagas oleh sebagian anggota PD Perjuangan, termasuk juga disampaikan oleh Mas Ganjar, itu mendapatkan sambutan dari partai-partai di parlemen. Kalau misalnya sambutannya itu dingin, itu mungkin PD Perjuangan akan tetap bertahan di kabinet. Tetapi kalau sambutannya itu antusias, termasuk mendapatkan dukungan dari partai-partai pendukung paslon 01, bisa jadi terjadi hubungan yang lebih memanas antara PD Perjuangan dengan Presiden Jokowi. Tetapi kalau ternyata tidak terjadi, ya kemungkinan hubungannya akan mendingin, ya, minimal sampai pemilu, sampai pemerintahan Presiden Jokowi habis. Oke. Ada mimpi juga kan kalau kita ingat waktu itu Bung Andre, mimpi Pak SBY bahwa satu gerbong begitu. Gimana memastikan bahwa sisa pemerintahan ini bakal tetap berjalan begitu, sekalipun AHY masuk ke dalam pemerintahan, Bung Andre? Kalau pemerintahan berjalan kan ada presiden, ada menteri-menteri, ya itu berjalan pemerintahan gitu, bukan karena ada mimpi dari Pak SBY. Pak SBY ya punya. Saya kira ya pemerintahan itu berjalan ya setelah pemilu, pemerintahan berjalan seperti biasa, dan sekarang pun kita lihat bahwa ya tiap menteri menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing gitu. Jadi tidak ada hal yang luar biasa gitu dari peristiwa-peristiwa ini. Oke, tanggapan dikit nih, Mas Kan bagus itu mimpi itu. Boleh dikata sebagian sudah seperti terjadi kan, sama-sama naik kereta api, tapi kemudian berhenti di Solo, Pak Jokowi berhenti di Solo, Ibu Megawati lanjut ke Blitar, karena ke Pacitan tidak ada kereta api, ya barangkali mampir di Solo lalu kemudian baru belakangan ke Pacitan. Tapi intinya bahwa kan ini sesuatu yang mimpi yang bagus, dan kalau itu jadi kenyataan semua anak bangsa bisa bekerja sama satu dengan lain, kan pemilu sudah selesai. Nanti kita menunggu pemerintahan baru yang dengan presiden terpilih nantinya. Insya Allah Presiden Prabowo Subianto. Tentu saja pada saat itu kan ada konstelasi baru lagi, hasil pemilu juga legislatif juga kan, parlemennya juga ada konstelasi baru, dan tentu ada dinamika baru. Tapi kami sekarang ini masuk dalam pemerintahan Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatan, insya Allah konsisten. Oke. Terakhir, Mas Burhan, singkat saja. Apakah ini bisa dibilang sebagai cara Jokowi untuk menekan PDIP dan ancang-ancang untuk bisa mengajak parpol lain untuk bergabung dalam kabinet yang tersisa sekarang ini di Jokowi? Soal siapa menekan siapa dalam politik kan tidak jelas ya. Yang jelas adalah ada power game, ya. Ada power game antara Presiden Jokowi dengan Ibu Mega, dan menurut saya tidak bisa dilepaskan dari konteks Pilpres. Dan kalau misalnya partai-partai pendukung paslon 01 dan 03 yang kemarin mendukung calon presiden yang tidak di-endorse baik secara implisit atau eksplisit oleh Presiden Jokowi, mengikuti langkah Presiden Jokowi kembali, artinya mereka tetap loyal berada dalam pemerintahan, kemungkinan Presiden Jokowi akan menghabiskan masa jabatannya dengan tenang. Tapi kalau misalnya ya Nasdem, PKB, P3 ikut langkah PD Perjuangan, maka hubungan atau tensi politik antara parlemen dengan pemerintah akan jauh lebih memanas ketimbang yang kita saksikan 4 tahun terakhir. Jadi sangat tergantung oleh konstelasi yang berkembang, terutama penyikapan pasca Pilpres. Oke, baik. Mas Andi Malarangeng, terima kasih. Bung Andreas, terima kasih. Mas Burhan juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kali ini. Selamat sore semuanya.